123 5147. Saya dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Riki Putra Hidayah, NIM saya 24135151. Saya dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Melani Putri Kusuma, NIM 2413511123, kelompok 4. Halo, saya Pasha Sosalbila dengan NIM 2413510888, kelompok 4. Halo teman-teman, jadi di sini aku akan menjelaskan topologi jaringan mikrotik sebelum teman aku menjelaskan basic config. Nah, apa sih topologi jaringan mikrotik? Nah, topologi ini yaitu sebuah rancangan sebelum kita menggunakan mikrotik, sebelum kita menggunakan mikrotik, yaitu internet yang bisa digunakan oleh smartphone dan PC client. Nah, di sini tuh ada modem ISP. Nah, modem ISP itu menuju ke router 1 itu dihubungkan oleh Ether 1, yaitu Ether 1 internet. Nah, router 1 menuju ke router 2 yaitu dihubungkan oleh dihubungkan oleh Ether 2 ISP Biznet dan Ether 1 ISP IndiHome gitu. Kalau misalkan router 2 menuju ke PC client itu dihubungkan oleh kabel Ether 3 client. Terus kalau misalkan router 2 ke smartphone itu dihubungkan oleh wireless yang nanti kita bahas setelah ini. Nah, berikutnya teman aku akan menjelaskan materi tentang basic config. Dijelaskan oleh Fasya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang basic config. Yaitu yang pertama, kita buka terlebih dahulu software mikrotik, lalu klik alamat IP mikrotik kita, terus login. Nah, ini yaitu tampilan utamanya. Nah, klik interface, lalu klik Ether 1 untuk menambahkan Ether 1 dengan ISP1 atau sumber internet 1. Terus lalu klik apply. Oke. Yang kedua, Ether 2 sebagai ISP2 atau sumber internet yang kedua. Lalu klik apply dan oke. Lalu Ether 3 sebagai kliennya. Habis itu apply. Oke. Setelah itu kita klik sistem, lalu identity, kita berikan nama mikrotik kita dengan nama kelompok kita, yaitu kelompok 4, supaya tidak tertukar dengan kelompok lain. Lalu kita masuk ke sistem, ke user, mana user? Sistem user. Nah, itu dia. Kita masuk ke sistem user, lalu klik new. Habis itu usernya kita ganti dengan nama apa saja. Kita ganti dengan kelompok 4, lalu grupnya di full kan. Berikan passwordnya yang gampang supaya ingat ketika loginnya. Lalu apply dan oke. Nah, yang adminnya kita disablekan aja. Habis itu kita masuk ke IP address. Kok balik lagi? Nah, kita masuk ke IP address. Mana IP address. Nah, itu dia IP address. Nah, kita klik new. Kita berikan alamat IP address kita berapa yang buat Ether 3. Ya, Ether 3. Di sini kelompok kami memberikan IP-nya itu 192.168.100.1. Terus prefixnya yaitu 24. Ya, bener gak? 24 ya. Terus interface-nya kita ganti ke Ether 3 karena sebagai klien, IP klien. Habis itu kita masuk ke IP DHCP server, lalu klik
DHCP setup, pilih Ether 3 sebagai klien, lalu next sampai sukses. Lalu next sampai sukses, ya benar. Lalu pilih IP DHCP client, pilih new, interface-nya kita ganti sebagai Ether 1, lalu klik OK. Pastikan statusnya sampai bound. Habis itu kita masuk ke menu IP firewall, kita masuk ke NAT, klik new. Nah, chain-nya itu kita isi SCRAT-NAT, terus tambahkan auth interface-nya yaitu Ether 1 ISP1. Lalu action, kita pilih masquerade. Nah, habis itu apply OK. Lalu kita kok keluar. Nah, kalau gini kita tinggal login lagi. Loginnya masukkan user tadi, yaitu usernya kelompok 4. Nah, sudah selesai kah? Kita langsung cek aja ya. Kita untuk mengecek apakah MikroTiknya sudah terhubung atau enggak. Nah, dengan mapping 88. Nah, ini tuh tandanya berarti kita itu sudah dapat jaringannya dari MikroTik. Ya, udah segitu dulu tentang basic config. Kita melakukan basic config. Kita akan melakukan manajemen bandwidth untuk manage kecepatan jaringan pada klien. Nah, setelah dicek sudah ada jaringan, kita masuk lagi ke inbox dengan akun yang sudah didaftarkan sebelumnya. Sini. Oke, pertama kita akan cek dulu untuk jaringan sebelum di manage atau sebelum dibatasi. Untuk downloadnya terdapat di 2,76 Mbps dan uploadnya 4,07. Lalu kita masuk ke simple quest, tanda new, dan untuk nama bebas, nama apa aja, dan target kita targetkan ke klien, atau di sini ada Ether 3. Nah, kita isi max limit, misalkan di sini 1 Mbps, dan untuk upload 1 Mbps dan target download pun 1 Mbps. Kita apply ya, oke. Kita hijau, oke. Kita tes ulang. Ya, sebelumnya yang di 2, sekian, sekarang sudah dibatasi di 1. Nah, di sini saya Rifki Putra Hidayah akan menjelaskan tentang hotspot, yaitu wireless. Nah, pertama kita akan menuju ke interface. WLAN satunya di enablein untuk mengaktifkan WLAN 1, dan selanjutnya ke IP, ke bagian address, new, menambahkan WLAN 1, IP addressnya misalkan 192.168.100.124. Nah, untuk interface-nya yaitu WLAN 1, kita apply oke, dan selanjutnya akan menuju IP hotspot. Nah, kita akan men-setup untuk interface-nya, kita akan WLAN 1, terus next. Next, kita akan berhenti di DNS name. Nah, di sini kita kenapa diisi DNS name, yaitu ketika kita akan menghotspot, menambahkan jaringan,
DNS name ini diisi untuk ketika kita mau menghotspot terus tidak menyambung gitu ya ke hotspotnya, kita akan searching di web, yaitu searchingnya kelompok 4 terus titik SCH ID misalkan gitu ya. Terus next, selanjutnya selanjutnya kita akan memberi password pada user yaitu admin. Next, selanjutnya kita akan menuju user profile. Kita akan menambahkan user profile yaitu status gitu ya, status pengguna. Misalkan ya di sini statusnya mahasiswa. Terus kita apply, oke. Terus kita tambahin lagi misalkan statusnya nama statusnya dosen gitu ya. Ini untuk status dosen. Apply, terus oke. Terus kita akan menambahkan user, mohon maaf. Kita tambahkan misalkan nama teman saya, misalkan Dimas. Dimas itu statusnya mahasiswa. Kita tulis di sininya misalkan kita kasih password dulu 1234 misalkan. Terus statusnya mahasiswa, kita apply, oke. Terus kita tambah lagi misalkan nama saya Rifki Putra Hidayah, kita tambahin Rifki. Terus kasih password misalkan apa gitu ya, 1234 kita contohin gitu. Terus statusnya mahasiswa, oke. Terus kita lanjut ke wireless. Nah, wireless ini modenya upbridge. Terus kita SSD-nya kelompok 4 misalkan. Terus kita apply, oke. Selanjutnya kita akan menuju, kita akan mengecek apakah WiFi tersebut ada atau tidak ya. Misalkan kita lihat di sini di laptop, aku nggak sempet meriksa di HP ya. Tapi sebenarnya kita periksa, cuman nggak aku rekam gitu guys. Nah di sini tuh udah ada yaitu kelompok 4. Nah di sini udah ada kelompok 4. Nah kita di sini ngecek apakah kelompok 4 ini berfungsi, ada internetnya atau tidak. Ternyata ada. Waktu pakai HP saya nyambung terus digunain internetnya misalkan ke YouTube gitu ya, kita searching YouTube itu jalan normal. Itu sih materi hotspot selesai. Paling materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Kita lanjut ke firewall. Nah, di sini kita belum memblokir situs apa yang bakal kita blokir. Contohnya kita ambil YouTube ya. Nah, ini masih bisa dibuka. Ke IP, firewall, layer 7, new. Kita isi comment, name, dan regexp. Kita memakai YouTube ya guys, jadi youtube.com. Ini hasil wifi interface new. Kita masukkan addressnya 192.168.101/24. Addressnya itu di layer 7 protokolnya itu YouTube. Terus actionnya di drop, apply, oke. Nah kita uji coba hasilnya sudah terblokir apa tidak. Sudah terblokir ya teman-teman. Mohon maaf Bapak, untuk kelompok 4 dikarenakan kemarin
laptopnya lowbat dan tidak membawa casan, jadi kita cuman bisa memblokir YouTube saja. Oke, kita lanjut ke failover. Failover yaitu mekanisme peralihan otomatis dari koneksi, perangkat, atau jalur jaringan utama ke cadangan ketika terjadi gangguan, sehingga layanan tetap berjalan tanpa kendala. Oke, kita lanjut kita pencet IP root new. Nah, kita masukkan di komen ether1-isp1. Langsung pencet OK. Nah, kita masukkan komennya sama seperti tadi, ether1-isp1. Dan untuk di stage-nya itu 1 dan address-nya 192.168.330/24. Cek gateway-nya itu di ping. Untuk gateway-nya kita ambil yang pertama ya, yang paling atas. Apply OK. Kita buat yang baru lagi. Kita masukkan komennya ether2isp2. Untuk addressnya 192.168.20.0/24. Gateway-nya kita ambil yang kedua dari atas. Di stage-nya 2. Kita pilih 2, apply OK. Nah, ini tampilan hasilnya seperti ini. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis cost yang meliputi throughput, packet loss, delay, sama jitter. Nah, pertama kita buka Wireshark terlebih dahulu. Jadi Wireshark itu software untuk menganalisis performa jaringan. Nah, dengan Wireshark kita bisa mengetahui bagaimana data dikirim, apakah terjadi gangguan, dan bagaimana performa jaringannya. Nah, kita itu kan akan menganalisis tentang throughput, packet loss, delay, sama jitter. Nah, apa sih throughput itu? Throughput itu merupakan jumlah data yang berhasil diterima. Nah, throughput menunjukkan seberapa cepat jaringan bekerja. Semakin besar throughput yang didapat, maka semakin baik juga performa jaringannya. Terus, packet loss. Packet loss itu merupakan kondisi di mana paket data hilang atau tidak sampai ke tujuan. Sedangkan delay adalah waktu yang dibutuhkan paket data dari pengirim ke penerima atau waktu tempuh paketnya seberapa. Terus jitter itu ketidakstabilan delay. Nah, yang pertama kita buka Wireshark-nya terlebih dahulu. Oke, setelah buka Wireshark, kita pilih yang jaringan yang aktif, yang ada kayak grafik-grafik hijaunya. Kita klik itu. Terus kita buka situs dulu, entah YouTube atau apapun, untuk melihat jaringannya, bahwa kita itu sedang aktif gitu. Setelah itu kita bisa stop yang kotak merah di atas, terus kita klik capture file properties. Nah, di sini itu terlihat data-datanya sudah ada
Nah, data ini yang akan kita hitung untuk mencari throughput, packet loss, delay, sama jitternya. Oke, data yang sudah kita dapatkan tadi dari Warshak akan kita hitung atau analisis untuk mencari nilai throughput, packet loss, delay, sama jitter. Nah, untuk mencari nilai throughput, yaitu kita akan menggunakan rumus jumlah byte dikurangi time span lalu dikalikan dengan 8. Nah, di sini kita mendapatkan jumlah byte-nya itu 1955385, lalu time span-nya itu 17,449 dikalikan dengan 8, yaitu hasilnya 896 per second. Maka nilai throughput yang kita dapatkan yaitu 896 per second. Nah, nilai ini akan sama dengan average bit ini. Lalu yang kedua, kita akan menghitung packet loss. Di sini rumus untuk mencari packet loss yaitu paket dikirim dikurangi paket diterima, lalu dikurangi paket dikirim, lalu dikalikan dengan 100. Nah, karena di sini kita tidak melihat paket yang dikirimnya, terus di sininya juga terdapat 100%, maka paket loss kita akan skip. Kita lanjutkan dengan mencari nilai delay-nya. Nah, rumus untuk mencari nilai delay yaitu time span dibagi dengan total paket diterima lalu dikalikan dengan 1000. Time span-nya kita tadi itu 17,449 dibagi dengan total paket yang diterima itu ini 3171 lalu dikalikan dengan 1000. Hasilnya kita hitung dulu ya. Maka hasil dari delay jaringan kita yaitu 5,5 milisecond. Oke. 5,5 milisecond. Nah, yang keempat kita akan mencari jitter. Rumus jitter itu tidak beda jauh ya, cuman total paket yang diterimanya dikurangi 1. Nah, rumus jitter itu time span dibagi dengan paket yang diterima tapi dikurangi 1, kan tadi paket yang diterimanya itu 3171, berarti dikurangi 1 jadi 3170, lalu sama dikalikan dengan 1000. Hasilnya pasti tidak akan beda jauh dengan delay ya. Nah, maka ini dia hasil dari jitternya itu 5,504 sekian. Jadi hasilnya sama ya dengan delaynya, yaitu jitternya itu 5,5 milisecond. Nah, ini merupakan nilai yang kita hitung dari jaringan yang kita dapatkan dari mulai throughput, delay, sama jitter.